Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita bakal berangkat menuju Padang Panjang ya Bang. Ada. Kita bakal mengarah ke Gunung Tandike yang berada di Padang Panjang. Oke, let's go ya. Berhubung kita capek di jalan, kita rehat dulu nih guys. Kita ngopi dulu. Oke ya, selamat siang guys. Sekarang udah pukul 1:15. Kita lagi di mana Bang Dadang? Selain bawah deh. Selain bawah ya. Selain bawah. Oke. Jadi cuaca cukup cerah. Walaupun tadi di jalan sempat gerimis sebentar. Kita bakal kemana Bang? Kita rencananya kemarin itu kan ke Telamau ya Bre. Ya. Ini karena berhubung posnya tutup Bre. Jadi kita berubah rute aja Bre. Kita jadinya ke Tandike Bre. Oke, kita tiga ya Bang. Ya, dan insya Allah Bre ya. Kita lanjut jalan. Kita sempat berhenti di Negari Singgalang buat beli logistik dan sekalian makan siang. Kita makan siang dulu orang dah. Iya Bre. Oke, kita sedang berhenti makan siang di daerah Negari Singgalang, Tanah Datar. Kita dalam perjalanan menuju Posko Tandike. Sekalian juga jamaah sholat zuhur sama asyar nih. Kita lanjut dari desa Singgalang Gantiang, lalu melewati pemandian alam terkenal Padang Panjang yaitu Perubuk atau Puciang. Kabut. Terus sampai deh di posko Gunung Tandike. Oke, kita udah sampai di Posko Tandike. Ada persimpangan lah ya kayak gitu Pak. Ya persimpangan ada, cuma jalur tuh kalau kota tutup itu tidak ada dari bisa bangun dari jalur kali. Jalur ini dibuka pada rentang tahun 2014 sampai 2015 nih guys. Jadi harus lebih hati-hati dan jeli dalam mengenali jalur agar tidak tersesat. Jalan penuh ada bagian bos apa. Tapi kalau jalurnya jalan kan Pak? Jalur lagi dari Jalan. Itu tujuan rally. itu ada orang Ada. Oke, kita daftar dulu guys. Berdoa halo Bang. Ya, kita berdoa Bre. Semoga perjalanan kembali Bre lancar dan adalah mari semua-semua kita minta keselamatan kepada Allah SWT Bre. Berdoa menurut kepercayaan nama masing-masing Bre. Ramai Bre. Oke, kita berangkat dari Posko Tandike di ketinggian 1172 mdpl. Kita melewati kebun cabai dan kali ini kita cuman mendaki cuman 2 orang aja guys, tidak ada orang lain naik hari ini. Oke, di sini ada tapir dan bunga bangkai Rafflesia. Oke Bang, lanjut Bang. Untuk jalur dari posko kita memang harus menyusuri sungai kecil ya guys. Karena badai selama 1 minggu belum ada pendaki yang naik, makanya ada sebagian jalur yang tertutup sama ranting-ranting.
kita juga harus menyeberangi dua sungai yang cukup menantang. Hati-hati nih sepatu basah. Jelas juga ya harusnya. Oke, kita mulai dari sini guys. Kita mulai dari sini guys. Udah langsung tes mental. Ringannya langsung nanjak di sini. Jadi karena badai, ada pohon yang tumbang sehingga menutup jalur kayak gini. Masih menemukan banda di sini. Dan kita harus merunduk lewat sini guys. Keadaan masih berkabut di sekitar jalur, dan sampai sekarang jalurnya alhamdulillah masih jelas. Oke. Kita masih menemukan banda. Sungai ini cukup panjang ya, apalagi kalau arah pulang, kadang bikin kesal. Tuh, dead trip lagi air guys. Coba bang, lihat. Oh, udah. Foto keren. Ini air pegunungan asli, Bre. Ada kering-kering. Jadi perjalanan kita masih jauh ya. Sekitar itu menuju pos 3 kurang lebih 5 jam lagi. Jadi bekal air itu sangat kita butuhkan, Bre. Ya. Yang jelas sampah turun buat turun. Iya bang. Kita bakal belok kiri guys ya. Udah 1 jam perjalanan, kita masih bergaul dengan sungai guys. Sampai 1 jam perjalanan, kita masih bertemu dengan banda ini guys. Nah di sini ada persimpangan jalan. Di sini dan satu lagi di sana. Kita agak ragu guys, ya. Tapi di sana tuh kayak tempat pemandian gitu. Cuman di seberang tuh masih ada kayak jalan gitu ya. Jadi kita masih menimbang nih mana jalur yang benar gitu. Oke, kita melewati sungai yang berbatu. Nah, inilah dia salah satu sungai yang menantang juga guys. Bahkan lebih besar daripada sungai sebelumnya. Jelas juga ya harusnya. Kayaknya kita pandai. Iya. Hup. Alhamdulillah. Dapat saja sekarang. Setelah melatih sungai, awalnya kita sempat ragu nih guys. Ini beneran jalurnya nggak sih? Untung deh ada papan petunjuk. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini jalur kembali menanjak. Jadi di sini tuh ada pohon tumbang yang menutup jalur. Jadi kita harus pandai-pandai mencari jalur alternatif. Ya,
nggak bertemu jalur kembali seperti ini. Ini perdana kami ke Tandike teman-teman, cuman berdua Bang Dadang. Kita istirahat dulu guys, jadi kita makan dulu. Bang Dadang, gimana komentarnya setelah melewati 1,5 jam perjalanan di jalur Tandike? Jadi berhubung kita apa namanya, nanjaknya itu musim hujan ya. Jadi jalan itu sangat becek sekali gitu. Terus aliran sungai itu deras sekali Indra. Jadi ini aja udah basah semua Indra. Satu ya Bang? Itu satu. Yang kedua treknya itu enak. Yang pertama yang sampai di pos 1 itu kita melewati namanya sungai kecil gitu. Jadi sepanjang perjalanan itu kita melewati sungai gitu. Jadi terasa menyenangkan aja gitu Indra. Ya. Itu sih Gitu komentarnya Bang ya. Komentar saya, pendapat saya. Jadi kemungkinan besar sepatu basah itu besar di sini ya Bang ya. Karena melewati beberapa sungai yang besar juga. Dan untuk treknya pun banyak yang ketutup Indra. Tutup gara-gara badai. Mungkin ya mana Indra ya, kayak pohon mursam itu yang tumbang itu Indra. Iya. Dan kita kewalahan sekali untuk memutar pohon tersebut gitu. Iya Bang. Mungkin karena apa, karena angin kencang Iya. buat dia tumbang gitu. Dan kita juga tidak bawa parang ya Bang, sehingga sulit juga buat menebas Ya pohon. seharusnya kita minimal bawa drum final Indra ya. Iya. Ya angin ribut di atas guys. Jalur cukup jelas, walaupun persimpangannya harus jeli-jeli juga melihatnya guys, mengenali tanda-tanda yang sudah tersedia. Kita ketemu tanda 4 Tandike di sini. Ya Bang? Oke, kita istirahat dulu. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5.40. Kita langsung aja kayaknya menyiapkan senter buat penerangan karena bentar lagi bakalan gelap. Mudah-mudahan cuacanya terus bersahabat guys, walaupun anginnya udah ribut lagi. Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dilancarkan menuju puncak dengan selamat sampai turun lagi. Kita ketemu sama spesies kera kuning ya. Ini berbeda dengan kera-kera biasa guys. Kera kuning. Ya mungkin kurang kelihatan. Hai. Kera kuning berbeda dengan kera-kera biasanya. Kita udah nyampe di Shelter 1. Sekarang sudah pukul 6.05, jadi udah masuk di waktu akhir. Jadi kita berhenti. Bang Dadang, coba lihat sini dulu. Kita udah bersiap-siap dengan penerangan. Oke, jadi kita camp di atas Tandike 7 tadi karena cuaca kurang bersahabat ya, dan kita udah capek juga, jadi biar kita istirahat dulu, terus nanti subuh insyaallah kalau cuaca bersahabat kita lanjut lagi ya Bang. Masyaallah. Kita bakal masak dulu. Kita lagi masak nih.
Di sini lagi bersiap untuk menggoreng ikan teri dengan cabai. Di sini kompor Legend ini masak nasi bang ya. Oke, kita lagi masak cabai ini. Menu kita malam ini ada ikan teri, terong, sama beberapa butir jengkol ya. Masak cabai ini guys. Nasi kita udah mateng juga. Tunggu dulu. Oke, kita makan dulu. Nah, cabai, terongnya. Kebetulan saya makannya emang sedikit guys, tapi kalau kurang nanti tinggal tambah lagi. Masuk pula. Telurnya Siko bagi 2 aja guys. Gimana komentarnya tentang masakan kita malam ini Bang Dadang? Iya, kalau untuk masakan malam ini sebetulnya tidak pakai komplit ya. Ini udah ada protein, itu seperti telur kan. Ya. Udah ada ikan teri, ikan cabai, dan jengkol, dan ya sangat Sayur, nikmat sekali. lalapan juga ya Bang ya. Lalapan pakai apa namanya? Buncis. Ya? Buncis. Oke, saat ini pukul 8:30. Kita bersiap-siap makan. Ya, ya Bang. Bersama Bang Dadang sekian kali ini di Gunung Tandike. Karena cuaca kurang bersahabat, makanya kita ngecamp dulu. Dengan harapan besok ketika subuh atau pagi hari keadaan sudah mulai membaik, kita bakalan naik lagi menuju ke shelter 3 dan bersiap